Today, before we start our class, let's say together, let's pray together, but we have some technique to pray. Jadi kita sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa, tapi dalam doa itu kita relaksasi dulu ya. Ada beberapa musik nanti didengarkan dulu dan Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita menghentikan sejenak seluruh aktivitas, seluruh pikiran kita istirahatkan, jiwa kita, pikiran kita semuanya fokus kepada musik alam di sini ya. Kita relaksasi dengan memejamkan mata. Coba dipejamkan matanya sambil dirasakan ya. Sambil dirasakan musiknya. Hentikan sejenak seluruh pikiran-pikiran yang di luar, fokus terhadap alunan musik santainya dan gemercik airnya. Kita istirahatkan dulu pikiran kita, kemudian tarik nafas perlahan-lahan dan keluarkan juga perlahan-lahan. Ya Allah, berikan kami ketenangan dalam belajar hari ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Amin. Keluarkan perlahan dan buka mata kalian secara perlahan. Sudah siap pelajarannya hari ini? Oke. Ini ada beberapa yang perlu kalian dengarkan. Your attention please. In a few minutes, Malabar will depart from Malang to Bandung. This train will stop at Malang Kota Lama, Kepanjen, Wulingi, Blitar, Tulung Agung, Kediri, Kertosono, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Kiara Condong, and Bandung. Thank you. Pernah dengar di mana? Dari mana tadi? Karena yang ini. Your attention please. This is the final call for passengers of Batik Air on flight number ID 7013 to Kuala Lumpur. Please board the aircraft immediately through gate A. Thank you. Apa bahasa? Bandara. Attention please. For all students, please gather in the field to prepare for morning exercise. Apa? Di sekolahan, karena ada kata for morning exercise. Apa morning exercise? Morning exercise. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan announcement text. Jadi tujuan kita belajar hari ini nanti kalian akan bisa menentukan fungsi sosialnya, kemudian struktur teksnya dan unsur kebahasan. Unsur kebahasan itu adalah ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri announcement text itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti kalian bisa menjawab pertanyaan terkait announcement text. Dan yang terakhir nanti bisa membuat pengumuman terkait kegiatan sekolah. Jadi di sekolah kan banyak pengumuman ya. Pengumuman apa aja gitu? Kontak hilang, terus? Festival, terus? Pramuka, ada kegiatan kayak gitu kan. Liburan? Oh ya, ujian? Seperti itu. Jadi banyak sekali pengumuman yang juga diadakan di sekolah. Nanti kalian akan ada learning style yang kalian pilih itu terkait tentang bagian kelompok hari. Maka dari itu ini sudah saya bagi berdasarkan apa yang kalian
Ini semalam. The first group is Aisyah Berlian, Hamidah, Naila, Raunak, and Sabita. Kalau pertama ya. Second group is Azmia, Iren, Ratu, Tripuji, and Vita. Second group. The first group here and the second group over there. Jadi grup pertama di sini, kelompok yang berada di situ. Silakan. Okay, your job is please discuss with your group. Jadi silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. And then note the key. Catat poin-poin penting yang kalian temukan from the material, dari materi yang akan saya berikan. Silakan dibuka grup WA-nya. Itu ada handphone sama audio atau video. Nah, yang the first and the second group itu fokusnya ke video ya, ke audionya tadi. Jadi kelompok 1 sama 2 karena learning style-nya kalian itu mendengarkan, kamu mendengarkan? Ya. Di WA itu ada auditory, kalian pilih. Nah, sedangkan yang visual membaca, kalian pilih handphone sama artikel. Silakan. Kalau belum dilatih handphone, tidak boleh menyela dalam pembicaraan. Iya, jadi nanti intinya itu saling ini ternyata yang kita pelajari itu tentang kelausulan. Strukturnya tidak gini, saling melengkapi. Itu handphone. Kalau belum dilatih handphone, nah artikel itu lebih dalam tentang deskripsi. Announcement tadi. Ini cuma head title gitu kan, nggak ada penjelasan lebih lanjut. Nah di sini kalian sudah mengerti. Oh yang bagian head itu yang sebelah ini atau apa? Oh yang konten itu yang ini. Nah gitu. Tinggal yang satu hal paham kan? Maksudnya. Halo. Check our result. Kita cek hasilnya ya. Yes. For the group 1, please answer the number 1. Group 1. What is the answer of number 1? Apa jawabannya nomor 1? Give information about celebrate school anniversary. To give information about school anniversary. Yeah. To give information about the school celebrate school anniversary. Jadi untuk memberitahukan kalau sekolah itu akan mengadakan atau merayakan ulang tahun sekolah. Kalian gimana jawabannya? Yes. Oke, group 2 please answer the number 2. Language features-nya apa aja? Date, time, and place-nya? Please get that. Date apa date? Tanggal kapan pelaksanaannya? 1 sampai 12. Oke. 1 sampai Oke, 4 September 2019. Oke, time-nya kapan? Jam 8. Bapak, please. Apa school hall? Kalau school lihat itu baru halaman. Kalau hall itu aula. Number 3, please. The third group, kelompok 3, nomor 3. Apa jawabannya? Benar, to celebrate. Benar. Musical competition-nya diadakan karena mau merayakan ulang tahun sekolah. Oke, number 4, please. The last group. Apa yang didapat kalau mereka ikut kompetisi? Cool prize. Apa cool prize? Prize itu apa sih? Cool. Hadiah yang keren. Oke, sama kayak kalian. Oke, the last one. Who is Adelia? Siapa Adelia? Panitia atau apa? Ya, competitionnya apa? Komite
masing-masing. Sudah paham apa materi kita hari ini? What is it about? Tentang apa? Announcement text. Fungsinya untuk apa? To give information and let people what Intinya to give information, itu memberikan informasi. Kepada siapa informasinya? pada seseorang. Seseorang atau semua orang? Tapi apa semua orang menjadi subjek dari pengumuman itu? Biasanya kita temukan pengumuman itu di mana? Tempat-tempat umum, masjid bisa, bandara bisa, pasar bisa, mall bisa, anaknya hilang kan itu bisa. Nah, sekarang tugas kalian secara individu, please make announcement text. Bikin sebuah pengumuman singkat sederhana saja. Kalian bisa pilih pakai spoken announcement yang diutarakan atau written announcement yang ditulis. Karena pengumuman kan ada dua jenis, ada yang ditulis, ada yang lisan secara suara. Nah, kalau secara lisan, silakan rekam suara kalian menggunakan voice note, PA, langsung kirim ke saya. Atau kalau pakai written, silakan tulis di bukunya masing-masing, singkat aja. Pengumuman tentang apa? Singkat. Pengumuman kan title-nya kan bisa attention atau announcement gitu, cukup kan? Nah, telah ditemukan ini di sekolahan. Nah, topiknya adalah pengumuman ini ada di sekolahan. Besok libur atau nanti eskul pramuka kumpul. Nah, di sini. Ingat, konten itu ada date-nya, ada place-nya, ada time-nya. Itu yang penting kontennya. Sedangkan yang terakhir untuk closing apa? Ada kontak person. Nah, siapa yang menandatangani atau siapa yang mengumumkan announcement itu. Begitu juga meskipun dengan yang lisan, yaitu misalkan attention please, kan kayak gitu tadi kan. Please the student from 10 apa IPA ini ya? Ya, 10 science go to the library right now. Nah, itu kan contoh dari pengumuman secara lisan. Nah, siapa yang mengumumkan? Kalau secara lisan nggak perlu. Siapa yang mengumumkan kan sudah tahu biasanya. Kalau di sekolah dia mengumumkan, kalau nggak guru ya seseorang yang menemukan kunci atau siapa seperti itu. Any question? I give you 10 minutes. Saya beri waktu 10 menit. Thank you, terima kasih karena sudah bisa. Sekarang kalian sudah bisa membuat pengumuman sendiri. Dan langkah selanjutnya, the next step is you have to do, yaitu mengerjakan post testnya. Nah, silakan do the post test and the link I've share in the group WhatsApp. Sekarang terakhir sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, saya minta kalian semua merefleksikan diri dengan apa? Ada hal baru yang sudah saya kasihkan barusan itu. Jadi apa saja hal baru yang kalian pelajari hari ini? Kalau ditulis, saya belajar apa sih hari ini? Kemudian bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Wah, nggak seru pak, kurang atraktif, atau wah keren pak, bagus ini, nanti ke depan lebih bagus lagi. Dan yang ketiga, saya menemukan pembelajaran kesulitan apa? Pak, saya susah dalam memahami ini. Nah, solusinya apa? Itu ditulis juga. Terus harapan kalian apa? Jadi harapannya ya ke depan semoga pembelajarannya terus selalu aktif pak. Gitu. Pembelajaran hari ini dan kalian sudah refleksi, nanti itu refleksinya diturunkan ke saya ya. Selanjutnya kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penutup dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santoso akan
merefleksikan aksi nyata saya terkait modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Dengan kata lain, pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya diterapkan bagi siswa saja, akan tetapi guru perlu tahu dan unsur-unsur warga sekolah lain juga perlu memahami pembelajaran sosial emosional ini untuk menjadi individu yang berkualitas dan well-being. Tujuan utama pembelajaran sosial emosional adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan untuk mengelola emosi sebagai bentuk kesadaran diri, mengelola diri untuk meraih tujuan, menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Mari bayangkan, jika seluruh individu dalam ekosistem sekolah mampu meregulasi diri dengan baik, memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, lingkungan well-being sekolah sangatlah mungkin untuk terwujud. Setiap warga sekolah akan menjalankan perannya dengan kesadaran diri penuh, sehingga membuat lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan untuk belajar dan mengakses ilmu pengetahuan, mengembangkan karakter dalam meraih cita-cita yang diharapkan. Awalnya materi ini membutuhkan waktu lebih untuk memahaminya, karena beberapa istilah yang bagi saya adalah hal baru, terutama terkait kesadaran penuh atau mindfulness. The power of mindfulness, demikian saya menyebutnya. Ternyata merupakan landasan penting bagi setiap individu untuk menjalani kehidupannya. Dengan menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh, setiap orang tidak akan melakukan tindakan-tindakan negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan pemahaman dasar ini, saya menyadari akan pentingnya penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Pembelajaran ini dapat diterapkan dengan kegiatan rutin, terintegrasi dalam pembelajaran dan budaya sekolah. Langkah besar dapat dimulai dengan langkah-langkah kecil. Hal pertama yang bisa saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional ini adalah dengan menyusun rencana pembelajaran untuk mempermudah saya dalam aksi nyata menerapkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Dengan pemahaman pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang bisa dikembangkan, saya mencoba menerapkan pengembangan kompetensi tersebut dengan langkah-langkah atau instruksi-instruksi sederhana untuk membantu anak-anak dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional mereka. Jika biasanya sebelum pembelajaran saya awali hanya dengan bacaan basmalah, kemarin saya coba menerapkan teknik TOP ketika mengawali pembelajaran. Hasilnya anak-anak lebih fokus dan menghadirkan pikiran, jiwa, serta raganya dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran berlangsung dengan lancar dan anak-anak memahami materi yang saya ajarkan lebih mudah. Sebelum memulai materi, anak-anak terlebih dahulu mengerjakan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal terkait materi. Setelah melakukan pembelajaran sosial emosional dan mengambil post-test, hasil pembelajaran mereka meningkat dengan cukup signifikan, dari rata-rata 61 menjadi ke 75. Penerapan pembelajaran sosial emosional ini sangat dibutuhkan untuk membantu peserta didik memahami dirinya sendiri, mengelola dirinya, membantu fokus dalam belajar, sehingga ilmu pengetahuan yang didapatkan dapat bermanfaat. Agar pembelajaran sosial emosional ini memberikan dampak yang signifikan dan lebih menyeluruh, saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan guru lain, setidaknya kepada rekan dalam komunitas praktisi, agar penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah bertambah untuk menuju sekolah yang well-being. Setelah merefleksi pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan, saya terlalu memaksakan penerapan 5 kompetensi sosial emosional dalam satu pertemuan, sehingga manajemen waktu yang saya desain kurang optimal. Kedepan saya akan mendesain pengembangan 5 kompetensi ke dalam beberapa pertemuan, sehingga pengembangan kompetensi sosial emosional lebih optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.